Kitab Kejadian pasal 48. Berkat untuk Manasye dan Efraim. Setelah semua itu, terjadilah seseorang memberitahu Yusuf, "Lihatlah, ayahmu sakit." Lalu dia membawa kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim, besertanya. Kemudian seseorang memberitahu Yakub dan berkata, "Lihatlah, anakmu Yusuf datang kepadamu." Sehingga Israel menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidur. Lalu Yakub berkata kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkatiku. Dia berkata kepadaku, 'Lihatlah, aku akan membuatmu beranak cucu dan melipat gandakanmu. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar dan akan memberikan tanah ini kepada keturunan-keturunan sesudahmu sebagai milik mereka untuk selama-lamanya.' Sekarang kedua anakmu, Efraim dan Manasye, yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum kedatanganku di Mesir, mereka adalah milikku, sama seperti Ruben dan Simeon. Akan tetapi keturunanmu yang lahir setelah mereka akan menjadi milikmu. Mereka akan disebut berdasarkan nama kedua kakak mereka dalam warisan mereka. Lalu aku, pada saat kedatanganku dari Padan, Rahel mati di sisiku di tanah Kanaan, tidak jauh dari Efrata. Aku menguburnya di sana, di jalan menuju Efrata, yaitu Betlehem." Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, dia berkata, "Siapa mereka ini?" Yusuf berkata kepada ayahnya, "Merekalah anakku yang telah Allah berikan kepadaku di tempat ini." Dia berkata, "Aku minta kepadamu, bawalah mereka kepadaku, dan aku akan memberkatinya." Pada waktu itu, mata Israel sudah rabun karena usia, sehingga dia tidak dapat melihat. Yusuf pun mendekatkan mereka kepada ayahnya, lalu dia mencium serta memeluk mereka. Israel berkata kepada Yusuf, "Aku tidak pernah berpikir untuk melihat wajahmu, tetapi lihatlah, Allah bahkan mengizinkanku untuk melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik anak-anaknya dari pangkuan Israel, dan dia berlutut dengan wajahnya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf menempatkan mereka berdua, Efraim di tangan kanannya berhadapan dengan tangan kiri Israel, dan Manasye di tangan kirinya berhadapan dengan tangan kanan Israel. Lalu dia mendekatkan mereka kepada Israel. Akan tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya ke atas kepala Efraim yang adalah anak bungsu, dan tangan kirinya ke atas kepala Manasye. Dia menyilangkan tangannya meskipun Manasye adalah anak sulung. Lalu dia memberkati Yusuf dan berkata, "Allah yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak hidup, Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku sampai pada hari ini, malaikat yang telah menebusku dari semua yang jahat, berkatilah kiranya anak-anak muda ini. Biarlah namaku ada dalam mereka dan nama leluhurku Abraham dan Ishak. Kiranya mereka bertambah-tambah menjadi banyak di tengah-tengah bumi ini." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya menumpangkan tangan kanannya ke atas kepala Efraim, hal itu membuatnya tidak senang. Yusuf tidak senang akan hal itu. Yusuf memegang tangan ayahnya untuk memindahkannya dari kepala Efraim ke kepala Manasye. Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayah, tangan kananmu ada pada anak yang salah. Manasye adalah anak sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atasnya." Namun ayahnya menolak dan berkata, "Aku tahu, nak. Aku tahu dia juga akan menjadi bangsa dan dia juga akan menjadi besar. Namun sesungguhnya adiknya akan menjadi lebih besar darinya dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar." Jadi Israel memberkati mereka hari itu. Dia berkata, "Umat Israel akan memakai namamu apabila mereka memberkati orang. Mereka akan berkata, 'Semoga Allah menjadikanmu seperti Efraim dan Manasye.'" Demikianlah dia memberkati mereka pada hari itu. Katanya, "Allah menjadikanmu seperti Efraim dan seperti Manasye." Dia menempatkan Efraim di depan Manasye.
Kemudian Israel berkata kepada Yusuf, "Lihatlah, aku hampir mati, tetapi Allah akan menyertaimu dan membawamu kembali ke tanah nenek moyangmu. Lebih lagi, aku telah memberikan kepadamu lebih besar dari saudaramu, yaitu wilayah yang aku rebut dengan pedang dan panah dari orang-orang Amori."